Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan langkah-langkah dasar dalam konstruksi skala psikologi dan evaluasi skala. Anggota kami terdiri dari saya, Sabti Binihati, Anggi Indriani, Oriza Fiargita, dan Farel Varian. Menurut Saifuddin Anwar, langkah-langkah dasar dalam konstruksi skala psikologi adalah memberikan gambaran alur kerja umum mengenai prosedur yang biasanya dilakukan oleh para penyusun skala. Baik, kita akan memasuki langkah-langkahnya. Yang pertama, identifikasi tujuan ukur. Nah, awal kerja penyusunan suatu skala psikologi dimulai dengan melakukan identifikasi tujuan ukur, yaitu dengan memilih suatu definisi, menggali, dan memahami dengan sesama teori yang mendasari konstruk psikologi atribut yang hendak diukur. Lalu, yang kedua ada pembatasan domain ukur, yakni pembatasan yang dilakukan dengan cara mengurangi konstruk teoretik atribut yang diukur menjadi beberapa rumusan dimensi atau aspek keperilakuan yang konsep keperilakuannya lebih jelas. Yang ketiga ada operasionalisasi aspek. Jadi meskipun dimensi keperilakuannya sudah jelas menggambarkan konsep keperilakuannya, tapi biasanya itu masih konseptual, belum terukur. Jadi harus dioperasionalkan ke dalam bentuk keperilakuan yang lebih konkret sehingga penulis item akan memahami benar arah respon yang harus diungkap dari subjek. Nah, operasionalisasi ini dirumuskan ke dalam bentuk indikator keperilakuan. Lalu yang keempat ada kisi-kisi yang biasanya kita sebut dengan blueprint dan spesifikasi skala. Jadi himpunan indikator-indikator keperilakuan beserta dimensi yang diwakilinya kemudian dituangkan ke dalam kisi-kisi atau blueprint yang setelahnya dilengkapi dengan spesifikasi skala yang akan dijadikan acuan bagi para penulis item. Lalu yang kelima ada penskalaan. Biasanya kan prosedur penyusunan tes kemampuan kognitif itu selalu mempertimbangkan keadaan subjek, materi uji, dan tujuan pengukuran. Tapi pada perencanaan skala psikologi, penentuan format itemnya tidak terlalu mempertimbangkan keadaan subjek maupun tujuan penggunaan skala. Biasanya, pemilihan format skala lebih bergantung kepada keunggulan teoretik dan sisi praktis penggunaan format yang bersangkutan. Lalu yang keenam ada penulisan item. Jadi, penulisan item harus selalu memperhatikan kaidah-kaidah penulisan yang sudah ditentukan. Nah, pada tahap awal penulisan item, umumnya item dibuat jumlahnya itu jauh lebih banyak daripada jumlah yang direncanakan dalam spesifikasi skala. Biasanya sampai 3 kali lipat dari jumlah item yang ditentukan. Nah, kenapa? Karena nanti agar penyusunan skala tidak kehabisan item, karena gugurnya item-item yang tidak mempunyai syarat. Di sini saya Anggi Indriani, teman-teman. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan uji coba bahasa. Di sini kumpulan item yang telah berhasil melewati proses review kemudian harus dievaluasi secara kualitatif dengan diuji cobakan pada sekelompok kecil responden. Hal ini guna mengetahui apakah kalimat yang digunakan dalam item mudah dan dapat dipahami dengan benar oleh responden. Nah, reaksi responden berupa pertanyaan mengenai kalimat pertanda kurang komunikatifnya kalimat yang ditulis dan itu memerlukan perbaikan. Seperti misalkan kayak pertanyaan-pertanyaan responden yang kita kasih kumpulan item itu menunjukkan bahwa
mereka tidak mengerti gitu. Jadi perlu adanya perbaikan. Terus field test, evaluasi terhadap fungsi item secara kuantitatif. Nah, yaitu berdasarkan skor-skor jawaban responden. Data skor item dari responden diperoleh dari hasil field test. Lalu ada lagi seleksi item. Di sini, item yang tidak memenuhi persyaratan psikometrik akan disingkirkan atau diperbaiki sebelum menjadi bagian skala. Kompilasi dilakukan dengan mempertimbangkan proporsionalitas aspek keperilakuan sebagaimana dideskripsikan oleh blueprintnya. Nah, apabila koefisien rehabilitas skala ternyata belum memutuskan, maka penyusunan skala dapat kembali ke langkah kompilasi dan merakit ulang skala. Adapun validasi konstruk, di mana skala yang secara isi sudah sesuai dengan kisi-kisi indikator perilaku, tetap perlu ditunjukkan secara empirik apakah konstruk yang dibangun dari teori semula memang didukung oleh data. Itu yang disebut validasi konstruk. Nah, bagian terakhir adalah kompilasi final. Nah, di sini format final skala dirakit dalam tampilan yang menarik. Berkas skala dilengkapi dengan petunjuk pengerjaan. Nah, dan jangan lupa ukuran kertas itu tuh harus mempertimbangkan usia responden. Misalkan jangan sampai memakai huruf berukuran terlalu kecil sehingga responden yang lanjut usia kesulitan membacanya. Seperti itu. Nah, ada hal-hal yang harus diperhatikan juga dalam administrasi skala, yaitu validalitas tampang skala psikologi bukan hanya sekedar dari kumpulan item pernyataan yang dapat dijadikan satu berkas. Akan tetapi, skala psikologi yang baik adalah yang dapat membuat responden atau suatu subjek penelitian itu tertarik untuk mengisi skala psikologi tersebut. Jadi dalam pengisian skala psikologi itu juga bisa memerlukan kondisi yang tepat. Misal, si responden tidak sedang dalam kondisi yang tergesa-gesa atau tidak dalam kondisi yang tidak nyaman, tidak sedang kelelahan dan tidak merasa terpaksa untuk mengisi item-item yang sudah dijadikan berkas. Penyusunan skala psikologi. Nah, di dalam penyusunan skala psikologi ada evaluasi yang harus diperhatikan. Yang pertama ada konsep teori yang kurang dipahami sebelum membuat skala psikologi. Nah, peneliti hendaknya mencari konsep teoritik yang dapat dijadikan fondasi dan dasar pembuatan skala psikologi. Yang kedua ada memperhatikan susunan kalimat, di mana memperhatikan susunan kalimat ini dilakukan dengan baik agar item pernyataan dalam skala psikologi tidak mendorong responden untuk melakukan social disability, atau bisa kita bilang dengan memilih jawaban sesuai dengan harapan sosial, bukan sesuai dengan kondisi diri itu sendiri, atau fucking good yang berpura-pura baik, atau fucking bad bisa juga berpura-pura buruk. Yang ketiga ada administrasi skala, di mana administrasi skala ini yang tidak berhati-hati jika kita tidak berhati-hati, gangguan validitas skala psikologi ini bukan hanya berasal dari skala psikologi itu sendiri, tapi juga bisa berasal dari faktor lain termasuk cara penyajiannya. Selanjutnya yang keempat adalah pemberian skor yang tidak cermat dan teliti. Pemberian skor yang tidak teliti dan cermat. Setiap skala psikologi memiliki aturan pemberian skor yang berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah soal, jenis skala psikologi, dan jenis atribut yang diukur. Yang kelima yaitu keliru dalam menginterpretasi hasil skala psikologi. Keliru dalam menginterpretasi hasil skala psikologi. Proses setelah scoring skala psikologi adalah interpretasi atau penafsiran skor yang didapatkan dari pengukuran psikologi. Seperti halnya pemberian skor skala psikologi yang memiliki pedoman, interpretasi hasil skala psikologi juga memiliki aturan. Satunya yang terakhir yaitu kesimpulan.
Untuk menghasilkan pengukuran psikologi perlu sebuah instrumen. Instrumen ini diantaranya adalah skala penyusunan psikologi. Penyusunan skala psikologi harus diperhatikan dan dirancang sesuai urutan yang benar agar tidak menjadi kendala sewaktu penelitian. Dan beberapa hal yang menjadi ancaman validitas skala psikologi, misalkan konsep teoretik yang kurang dipahami oleh peneliti atau pembuat skala psikologi, aspek perilakuan yang kurang operasional, penulisan item atau butir pernyataan yang tidak mengikuti kaidah, penampilan skala psikologi yang kurang baik, situasi ruangan yang digunakan untuk mengisi skala psikologi kurang kondusif, responden yang tidak sedang dalam kondisi baik, pemberian skor yang tidak teliti, keliru dalam interpretasi hal skala psikologi, kemampuan atau kapasitas router dalam memvalidasi skala psikologi, waktu pengisian skala psikologi, kurang tepatnya penelitian dalam menyimpulkan fenomena yang sedang diteliti, instruksi skala psikologi yang tidak jelas, dan tidak adanya jaminan kerahasiaan dan keamanan responden. Oke teman-teman, ini dia presentasi dari kelompok 8. Apabila ada pertanyaan, silakan ditulis di Google Classroom. Nanti kita akan diskusi di dalamnya. Sebelumnya, terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata dan salah pengucapan, mohon maaf. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Semangat! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.